Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 186 kolaborator khusus. Tuan Makun, Anda jangan gugup, Tuan He, saya meminta mereka untuk mengungkitnya. Jadi saya bisa membuka batunya sebentar lagi. Makun buru-buru menghibur He Jin Xiang. Buka batunya. Bagaimana bisa dibuka seperti ini? Kamu harus menggunakan mesin pemotong. He Jin Xiang terkejut. Tidak apa-apa. Berkendara lebih cepat seperti ini, dan lihat melalui. Makun tersenyum tidak setuju. Lebih cepat, lebih teliti. Itu sangat cepat dan teliti. Tetapi barang di dalamnya benar-benar rusak. He Jin Xiang mengangkat alisnya dan menatap Makun dengan tatapan aneh, bertanya-tanya apakah orang ini mengerti batu kasar. Tuan He, tolong. Makun memberi isyarat mohon pada Lin Yu, menunjukkan bahwa dia boleh mulai. Tuan Makun, bagaimana jika saya salah membacanya? Lin Yu tidak terburu-buru untuk bangun, dan bertanya lebih dulu. Jika saya salah membacanya, maka saya tidak bisa bekerja sama dengan Anda. Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya melihat mata Tuan He yang berapi-api. Ketika Makun berbicara tentang mata yang melotot, dia menekankan nadanya. Lin Yu mengerutkan kening dan tidak begitu mengerti arti yang dalam dari kata-katanya, tetapi dia tampaknya tidak memiliki niat jahat. Jadi dia tidak banyak berpikir, bangkit dan melihat ketiga batu itu dengan hati-hati. Lin Yu memandang ketiga batu itu dalam urutan besar, sedang dan kecil, lalu menilai satu persatu, meskipun ular piton besar memiliki bunga pinus, dan bunga pinus lebih hijau, hanya ada sedikit kaca di lapisan bawah bunga pinus. Lumayan, setidaknya bisa menghasilkan 2 pasang gelang dan 5 buah aksesoris kecil. Ukurannya yang kecil juga bagus. Cangkangnya sangat tipis, dan bagian dalamnya berwarna kuning dan giok kacang hijau. Makun dan Wu Ai saling melirik setelah mendengarkan analisis Lin Yu. Dilihat dari sorot mata mereka, jelas mereka sangat skeptis dengan kata-kata Lin Yu. Bagaimana orang bisa melihat batu itu dengan begitu akurat? Buka. Wu Ai menerima instruksi Makun dan segera memberi perintah kepada ketiga anak buahnya. Ketiganya segera menyerang palu meriam, lalu salah satu dari mereka menabrak batu. Boom, dadada. Ada suara keras, dan 3 batu asli dihancurkan oleh palu meriam dalam sekejap. He Jin Xiang tidak menoleh, memegangi dadanya dan merasa tertekan, begitu banyak batu kasar yang sangat buruk. Makun dan Wu Ai dengan cepat melangkah maju dan memeriksa kerikil di tanah. Ekspresi mereka tiba-tiba berubah, dan wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Kondisi 3 batu kasar, dari jenis air hingga jumlah yang bisa dipoles untuk ornamen giok, persis seperti yang dikatakan Lin Yu. Benar saja, saya bertemu dengan seorang ahli. Makun menghela nafas kaget, lalu wajahnya sangat gembira. Ekspresinya diluruskan, dan dia buru-buru berjalan ke Lin Yu, meraih tangan Lin Yu, memegangnya dengan kuat dengan kedua tangan, dan berkata dengan semangat, Tuan He, suatu kehormatan bisa mengenalmu. Saya akan memperkenalkan diri lagi. Saya Mayor Jenderal Makun dari pasukan sekutu Burmawa. Muda, Mayor Jenderal. He Jin Xiang gemetar karena terkejut mendengar ini. Jelas sekali dia tidak pernah membayangkan bahwa identitas asli Makun adalah seorang perwira. Lin Yu memiliki wajah yang tenang seperti yang dia bayangkan. Kedua orang ini memang anggota angkatan bersenjata etnis setempat. Jika dia ingat dengan benar, pasukan koalisi Wa yang disebutkan oleh Makun seharusnya menjadi angkatan bersenjata etnis lokal terbesar di Myanmar. Kekuasaan. Dia tersenyum dan berkata kepada Makun, saya cukup beruntung untuk bertemu, sekarang dapatkah Anda menjelaskan niat Anda yang sebenarnya? Sebenarnya, aku baru saja menjelaskannya. Aku melihat matamu yang melotot.
Ketiga batu tadi digunakan olehku untuk menguji suamimu. Aku tidak berharap kamu mengecewakanku. Berbicara tentang Makun memberi isyarat, Wu Wei dengan cepat mengeluarkan amplop dari tangannya dan menyerahkannya kepada Lin Yu. Lin Yu mengambilnya dengan rasa ingin tahu dan membukanya, dan menemukan selembar kertas putih di dalamnya, merinci jumlah penambangan kasar dan proporsi setiap spesies asli di Myanmar. Mayor Makun, apakah ini? Lin Yu bertanya dengan sangat bingung. Ini lapangan batu asli yang kami miliki di tangan UWSA. Meski banyak orang di tentara kami yang tahu batu kasar, mereka masih jauh dari bisa dibandingkan dengan Pak He. Oleh karena itu, kami ingin menjalin hubungan kerjasama dengan Pak He. Setelah batu-batu kasar itu ditambang, kuharap Pak He bisa membantu kita memilah bagian yang paling mahal dari batu kasar itu melalui video jarak jauh, sehingga kita bisa memaksimalkan keuntungan kita. Makun berkata dengan tulus, jika Lin Yu bisa membantu mereka memilah yang paling mahal bagian dari batu kasar, mereka benar-benar dapat menaikkan harga bagian batu ini 3 kali lipat. Lapangan batu asli adalah salah satu sumber pendapatan utama mereka. Jika keuntungannya bisa dilipat gandakan, maka sebagian uang ini akan digunakan untuk membeli lebih banyak senjata dan peralatan, sehingga secara langsung meningkatkan kekuatan militer mereka. He Jinxiang terlihat sangat gembira saat mendengar ini. Sayangku, sayang Makun, mereka adalah bos dari Yuan Sichangkou. Pantas saja ketiga batu kasar itu hancur berkeping-keping, dan Makun bahkan tidak mengedipkan matanya, karena mereka membuat benda ini. He Jinxiang menutupi dadanya dengan kegembiraan, dan memanjat ke cabang yang tinggi ini. Kali ini, dia sangat berkembang. Ini seperti pengecer yang melewatkan tautan perantara seperti grosir dan distributor, dan langsung berhubungan dengan pabrikan, yang tidak hanya dapat menjamin kualitas produk, tetapi juga sangat mengurangi biaya. Ini adalah sesuatu yang dicari oleh banyak dealer giok besar di negara ini. Untuk melindungi diri mereka sendiri, angkatan bersenjata di pasar ini tidak memiliki kontak langsung dengan perusahaan giok besar ini. Mereka hanya bersedia menjual kepada agen yang mereka percaya, dan kemudian agen tersebut menjualnya ke perusahaan giok. Biaya perusahaan giok secara alami meningkat. Dan kini Makun berinisiatif mencari perusahaan giok miliknya sendiri untuk mencari kerjasama. He Jinxiang merasa seperti mimpi, dengan wajah yang luar biasa. Sebelum Lin Yu bisa menjawab, dia tidak sabar untuk bertanya, Mayor Jenderal Makun, jika kita berjanji apa yang akan kami dapatkan sebagai imbalan atas bantuan Anda? Tuan He, saya meminta instruksi kepada komandan sebelumnya sebelum saya datang ke sini. Dia berjanji bahwa Anda dapat mengambil 3 potong untuk setiap tumpukan batu kasar sebagai hadiah. Makun memandang Lin Yu sambil tersenyum. Dengan kemampuan Tuan He, ketiga pik ini pada dasarnya adalah yang terbaik di setiap tumpukan batu kasar, kan? 3 yuan. He Jinxiang berkata dengan heran, besar. Tidak peduli seberapa besar atau kecil. Tidak peduli seberapa besar atau kecil, kata Makun sambil tersenyum. Jiarong. He Jinxiang menginjak bangku, melompat ke depan Lin Yu, menggenggam erat lengan Lin Yu, dan berkata dengan gemetar, Jiarong, kita akan membuat kekayaan. Heji akan menjadi bahkan untuk menjadi pedagang giok satu di dunia, juga. Dan karena dia sangat bersemangat, dia tidak bisa mengucapkan kalimat terakhirnya. Saudaraku He, jangan bersemangat, jangan bersemangat. Lin Yu tersenyum padanya, lalu mengembunkan alisnya dan memikirkannya. Chong Makun berkata, kalau begitu kita telah mengambil 3 batu ini, apakah kita ingin membeli lebih banyak? Semua harga mahal. Makun melambaikan tangannya, sangat berani. Oke, karena Mayor Jenderal Makun sangat bahagia, saya tidak akan ditunda, saya menjanjikan kerja sama yang bahagia. Saya harap Anda bisa mempercayai kata-kata Anda. Lin Yu berinisiatif untuk menghubungi Makun. Jangan khawatir, Tuan He,
Saya menggunakan hidup saya sebagai jaminan kerjasama yang bahagia. Ma Kun memegang erat tangan Lin Yu dengan kedua tangan, dan sangat bersemangat. Dia telah menggali sepotong harta karun. Melihat ke belakang, efisiensi lapangan telah meningkat, dan komandan pasti akan mempromosikannya. Jadi dia berterima kasih kepada Lin Yu dari lubuk hatinya. Senang, Jiarong, senang. Setelah minum dan kembali ke toko Huigu Plaza, He Jinxiang masih bersemangat. Karena dia minum terlalu banyak dan kacamatanya agak kabur, dia berteriak sebentar dan tertawa keras beberapa saat. Lin Yu membantunya ke kursi malas di area resepsionis dan menikamnya dengan 2 jarum untuk membuatnya tertidur. Tuan He bangun sebentar, buatkan dia secangkir teh. Pemandu belanja yang dipesan Lin Yu Hong, lalu menyerahkan kunci itu dan tersenyum, sekarang, saya bisa memberikan kunci mobilnya. Tuan He, bukankah itu kunci van? Ini, kunci macam apa ini? Pemandu belanja sedikit terkejut, jelas dia tidak tahu kunci mobil GTR. Saya bertemu dengan seorang pria besar, kaya atau muda di jalan, dan saya harus mengubahnya dengan saya. Tidak mungkin. Lin Yu tertawa, mengedipkan mata padanya, dan memberi isyarat padanya untuk menyimpannya. Pada saat ini Jiang Yan berjalan kembali dari luar toko, memegang tas hitam di tangannya, tampaknya pergi ke toko serba ada untuk membeli sesuatu. Kakak Yan, apa yang kau beli? Lin Yu membungkuk dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Terserah kamu. Jiang Yan memutar matanya. Izinkan aku melihat. Lin Yu mengulurkan tangannya untuk meraihnya. Jiang Yan membuka tangannya, wajahnya sedikit memerah, dan dia mengutuk dengan suara rendah, tidak normal. Beberapa pemandu belanja di samping tertawa bersama, dan salah satu dari mereka bertanya dengan suara rendah, tidak, bos tinggal bersama bos wanita sepanjang hari, tidakkah kamu tahu bahwa bos wanita akan datang ke bulan? Ya, seharusnya tidak. Beberapa orang lainnya langsung penasaran. Itu tidak bisa dilihat, bos pasti sengaja melakukannya. Ini adalah ketidaknyamanan bagi istri bos dalam 2 hari terakhir, dan dia tercekik, jadi dia hanya bisa menikmatinya. Salah satu dari mereka berkata begitu, dan beberapa orang langsung mencibir dan tertawa. Gadis-gadis ini sangat bodoh, mengapa mereka terkikik sepanjang hari? Lin Yu menatap mereka dengan bingung, dengan cepat memindahkan bangku Jiang Yan, membiarkannya duduk, dan membantunya mencubit bahunya di belakang Jiang Yan, dan pada saat yang sama, tatapannya langsung mengarah ke garis leher terbuka Jiang Yan. Mengembara dalam garis karir Jiang Yan yang mendalam, dan berkata, Saudari Yan, mengapa kita tidak ingat bahwa kita akan segera menjadi remaja putra? Saya menasihati Anda untuk tetap tinggal. Ayo terbang, aku tidak akan terbang dengannya. Menurutku tidak apa-apa. Akan ada rumah sakit dalam beberapa hari. Kamu bisa mengambil alih sini sendiri. Jiang Yan berpikir lama, dan akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumah sakit dan melakukannya lagi. Dokter, karena hanya menjadi dokter yang bisa membuatnya benar-benar bahagia. Melihat bahwa dia telah memutuskan, Lin Yu tidak memberikan terlalu banyak nasihat. Seminggu kemudian, ketika Jiang Yan kembali ke rumah sakit, Lin Yu mengambil alih toko Huigu Plaza dan berlari di kedua ujung rumah sakit dan toko batu giok. 3 hari kemudian, dia menyelesaikan kerja sama pertama dengan Ma Kun. Melalui video jarak jauh, dia berhasil membantu Ma Kun mengambil bagian dari batu kasar yang berharga, dan mengambil 3 potongan terbaik ke dalam tasnya. Ketiga batu kasar ini melejit setelah dikirim. Mengapa Ji mendatangkan keuntungan setidaknya puluhan juta? He Jinxiang tersenyum lebar dan sudah mulai menyelidiki lokasi cabang Heji Baoyuge ketiga. Bersamaan dengan itu, masker wajah dan krim tubuh Rongkin Meiyan juga resmi diluncurkan, setelah terdaftar, kembali menjadi populer di pasaran, memicu tontonan ribuan orang antre untuk membeli di pusat perbelanjaan besar. Karena terlalu melelahkan untuk berlari di kedua ujungnya selama periode ini,
Lin Yu bahkan tidak repot-repot berbicara dengan Jiang Yan ketika dia pulang hari itu, dan tertidur. Kamu bajingan, kamu tidak bisa tidur setelah mandi. Sambil membencinya, Jiang Yan membantunya melepas sepatu dan kaus kakinya, menyeka kakinya dengan handuk basah yang hangat, dan akhirnya menggosok handuk dengan kaki di mulutnya dengan marah, dan tidak bisa menahan tangannya. Dia menyeringai 2 kali, lalu wajahnya melembut, dan dia menyeka mulutnya dengan tangannya, membungkuk dan menciumnya dengan lembut. Lin Yu bergerak dan bersenandung 2 kali, tidur seperti babi. Di pagi hari ketika langit baru saja gelap, ponsel Lin Yu berdering tiba-tiba, bersenandung Jiang Yan dan berbalik. Lin Yu menutup matanya dan menyentuh telepon. Dia bahkan tidak melihatnya. Dia mengambilnya dan memberi makan. Jiarong, ini tidak bagus. Suara panik dan ketakutan Sue Qin datang dari ujung telepon yang lain. Ada orang mati di lokasi konstruksi lagi, kali ini ada 2. Apa? Lin Yu bangun tiba-tiba, dan segera duduk, jantungnya berdebar kencang. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.